Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hartanya habis hadirin. Dan alhamdulillah dengan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah, beliau diberikan ya putri yang salehah yang kita kenal, Siti Fatimah radhiyallahu anha, wanita yang salehah yang luar biasa dalam berjuangnya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, orang yang dicintainya Siti Khadijah meninggal. Enggak lama kemudian pamannya juga sama, Abu Thalib, meninggal hadirin. Maka dalam kondisi sedih itulah Nabi Muhammad SAW beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Tepatnya Ba'da Isa jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad lagi tiduran. Ternyata datanglah malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Rasul, malam ini aku diperintahkan oleh Allah engkau melaksanakan daripada perintah Allah untuk di Isra dan di Mi'rajkan." "Baik, wahai malaikat Jibril." Maka jamaah rahimakumullah, dalam suatu riwayat Nabi pun sebelum berangkat daripada Isra Mi'raj, beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibersihkan dari penyakit-penyakit yang umumnya pada manusia. Di antaranya penyakit yang tidak baik, penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit ujub, penyakit bakhil, penyakit hubu dunia, itu dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, diceritakan bagaimana malaikat Jibril alaihissalam disuruh sama Allah, "Belah dadanya Rasulullah ya Jibril." Lalu tempatnya apa wahai Allah? Malaikat Jibril dikasih tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, mangkok dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu airnya dari mana wahai Allah? Ambil air Zam-Zam. Jadi airnya dari dunia hadirin, dari bumi. Jadi air Zam-Zam yang saat ini kita nikmatin hadirin di kota Mekah, di Madinah, itu sumbernya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya air yang istimewa, bisa jadi obat. Sesuai dengan niatnya, minumnya buat apa niatnya, jadi obat itu air Zam-Zam. Sampai hari kiamat air Zam-Zam itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, kemurniannya, kesuciannya, keistimewaannya. Karena itu bagian daripada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan penyakit-penyakit dari dalam kalbunya, lalu dikembalikan lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rapat lagi hadirin, itu kuasa Allah. Setelah bersih, maka Rasulullah pun berjalan hadirin dari Masjidil Haram. Sebelum beliau ke Masjidil Aqsa, melalui daripada tempat yang memang ini sebenarnya ada makna hadirin. Pertama, Rasulullah dari Masjidil Haram mampir dulu di Yasrib. Yasrib ini yang sekarang Madinah. Lalu mampir lagi, yang ketiganya adalah di Bukit Tursina, bagaimana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Terus yang keempat mampir lagi di Bethlehem, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir di Masjidil Aqsa di Palestina. 5 tempat ini simbol bagaimana kita umat Muhammad akan diwajibkan yang namanya sholat 5 waktu. Kata ulama seperti itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah sampailah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, sudah ditunggu Pak oleh ruh-ruhnya para nabi dan rasulnya Allah dari zaman Nabi Adam 113 ribu Rasul Allah, 124 ribu nabi dan Rasul Allah. Itu memenuhi daripada Masjidil Aqsa di Palestina hadirin. Itu semua penuh dengan ruhnya para nabi dan rasulnya Allah. Semua hadir. Termasuk dalam satu hikayat itu Nabi Isa alaihissalam pun hadir di sana, yang masih hidup hadirin. Nabi Isa itu masih hidup di langit. Termasuk Nabi Idris masih hidup di langit. Kalau di bumi ini ada 2 nabi yang hidup, Ilyas sama Nabi Khidir alaihissalam. Ilyas itu di daratan, Nabi Khidir di laut. Nah, suatu ketika Nabi Khidir sama Nabi Ilyas bakal ketemu di musim haji hadirin. Jadi itu ya, Masya Allah, kita makanya hati-hati di bumi ini, hati-hati. Kalau ketemu sama orang bisa jadi itu Nabi. Makanya jangan pernah kita nyakitin orang, siapapun itu. Hargain orang. Kalau minta tolong, bisa jadi itu cara Allah untuk memuliakan kita, mengangkat derajat kita. Termasuk di laut, Nabi Khidir alaihissalam masih ada.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kendaraannya buruk. Langsung hadirin. Terus mampir tuh 5 tempat tadi. Selesai di Masjidil Aqsa, sehabis sholat yang rahimakumullah, yang mimpin sholat itu Rasulullah. Padahal banyak nabi-nabi. Setelah itu jamaah rahimakumullah, itu ada tempat khusus di Masjidil Aqsa itu, ada batu Pak, sampai sekarang masih ada. Itu batu dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang orang-orang dulu Yahudi ya meyakini bahwa ini batu-batu sangat istimewa. Dan memang itu benar, batu istimewa. Yang dulu Nabi Muhammad ketika ya akan Mi'raj itu melalui batu itu, dan sekarang masih ada di sana. Dan baunya itu sangat harum sekali karena bekas daripada kaki Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu hadirin, kalau lewat suatu tempat, Rasulullah lewatnya jalan tempat lain, maka kalau ada orang lewat ke situ udah ngiciriin ini pasti Rasulullah barusan lewat. Itu baunya masih kecium, bukan hanya sejam 2 jam. Itu dalam satu keterangan bisa jadi sehari semalam masih kecium bau bekas Nabi Muhammad SAW. Bekas duduknya Rasulullah kecium. Sampai ada hadirin ibunya sahabat Anas bin Malik, Ummu Sulaim namanya. Itu jamaah rahimakumullah, kalau Rasulullah ada keringat itu dikerok sama beliau, karena memang dekat. Ibunya sahabat Anas ini khodim pembantunya Rasulullah. 13 tahun, makanya dekat kayak ibunya aja. Maka maaf ya Rasul, aku kumpulin keringat. Membuat apa bunda? Tubuhmu wangi luar biasa ya Rasul. Aku buat minyak wangi. Wanginya hadirin tubuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari perjalanan Isra-nya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengendarai buraq. Lalu jemaah rahimakumullah, sudah di Masjidil Aqsa menuju langit pertama sampai langit ke-7 itu melalui tangga. Mi'raj itu bahasa Arab, artinya tangga. Tangga caranya Allah, wallahu a'lam bishawab. Itu langsung hadirin, tangganya Allah. Dalam satu keterangan seperti itu. Maka langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam pesan nama Rasulullah, wahai anakku, cucuku, kata Rasulullah dalam bahasa Arabnya, dalam sirah Nabawi, ya, aku berikan ini amalan zikir buatmu. Baca kalimat ini supaya kau memperoleh barokah dari Allah. Sampaikan ke anak, ya, kepada umatmu. Kalimat apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalimat kenang-kenangan ya Nabi Adam alaihissalam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimat ini luar biasa hadirin. Kalau kita disibukkan dengan zikir tadi dalam kitab Al-Adhkar, kalau pagi silakan. Termasuk saya baca dalam kitab itu di awal masuk bulan Rajab, karena memang peristiwanya tadi itu Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Adam, dikasih ternyata amalan ini. Maka masuk tanggal 1 Rajab baca sebanyak-banyaknya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di awal doang Pak. Karena itu ngambil kias tadi, gambaran tadi ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu selanjutnya ketemu lagi dengan Nabi berikutnya, hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, ketemu itu dengan Nabi ya Sulaiman, ketemu dengan Nabi Yusuf. Ya, ketemu lagi dengan ya Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa. Ya. Dan semuanya itu jamaah rahimakumullah ada ilmunya. Ketika ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam adalah manusia pertama, Nabi yang senior, maka tentunya yang kita gitu kan, yang masih junior, jangan suul adab kepada yang senior. Mesti banyaklah bertanya tentang pengalamannya, karena sesungguhnya orang yang sudah banyak pengalaman itu banyak itu ilmu yang akan bisa kita gali bagi anak ya orang-orang yang junior. Itu pengetahuan ilmunya seperti itu. Lalu ketemu lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada langit berikutnya, ya, yaitu dengan Nabi
Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu hadirin punya kelebihan, beliau ini arsitek. Sebenarnya ada ilmu supaya belajarlah tentang tadi bagaimana cara ilmu arsitek. Ketemu dengan Nabi Nuh, ya ketemu dengan Nabi Yusuf adalah ahli daripada menghitung supaya belajar. Ketemu lagi dengan Nabi Musa adalah orang yang punya strategi perang. Ketemu dengan Nabi Isa adalah ahli pengobatan. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Jadi Rasulullah SAW beliau ketemu dengan nabi-nabi pilihan ini sebenarnya adalah ada pesan moral supaya belajar dari orang-orang yang punya ilmu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Singkat cerita sampai langit ketujuh. Maka malaikat Jibril dengan malaikat Mikail yang mengawal Rasulullah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah cukup sampai di sini saja. Saya nggak bisa menghantar engkau berjumpa dengan Allah. Kenapa ya? Ya malaikat Jibril, ini sudah beda ranahnya, areanya udah beda. Siapapun yang memasuki tempat ini kalau bukan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba Allah yang dipilih sama Allah, tidak akan mampu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan hancur. Termasuk diriku walaupun diciptakan dari cahaya. Kata malaikat Jibril, kalau aku sudah masuk di langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, maka tubuhku akan hancur binasa. Hanya engkau saja ya Rasulullah, orang yang istimewa yang kau panggil oleh Allah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahimakumullah, kata ulama, ini beda cara perjalanannya. Kalau pertama itu buruk dari langit pertama dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Baru dari Masjidil Aqsa itu pakai tangga. Nah, dari langit ketujuh itu kalau sekarang pakai lift, Pak. Khusus spesial. Jadi lift itu udah dari zaman dulu, Pak. Dinaikin Rasulullah udah. Ya, sekarang ketinggalan zaman, udah dari zaman dulu, hadirin. Itu Nabi masuk di suatu tempat, jalan sendiri itu jemaah rahimakumullah, ketika langsung dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul artinya penghormatan. Mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, yang namanya rahmat, yang namanya keberkahan, keselamatan hanya milikmu ya Allah. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi menjawab, Assalamu alaika, keselamatan hanya untuk engkau Muhammad, wa ala ibadillahis salihin. Begitupun orang-orang yang baik yang mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Ini doa ini hadirin sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad, mendapatkan doa khusus dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Makanya hadirin yang rahimakumullah, dalam satu keterangan setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj, itu Nabi Muhammad gak mungkin dikalahkan oleh musuh, karena langsung Allah menyatakan Assalamu alaika, langsung Allah yang ngasih keselamatan buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua. Makanya kita nih yang ikuti Nabi Muhammad, Pak, yang hidupin agama Allah, yang cinta sama Rasulullah, pasti diselamatkan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah bertemu dengan Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke Rasulullah, "Apa maksudku Muhammad? Aku panggil engkau ke sini. Aku perintahkan engkau melaksanakan salat 5 waktu. Yang awalnya 50, Pak. 50 waktu. Kita nih enggak mampu hadirin. 5 waktu aja banyak yang ninggalin sholat, apalagi 50 waktu. Ini hadirin, ketika Nabi Muhammad turun setelah bertemu dengan Allah di langit yang ke-6, ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa ini nabi yang paling rewel hadirin. Ya, mohon maaf ya, rewelnya itu rewel dalam kebaikan gitu ya. Maka setelah turun di langit yang ke-6 ketemu lagi. Kan langit ke-7 Nabi Ibrahim, langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Ya Muhammad, ya Nabi Allah Musa, apa yang kau dapat setelah berjumpa dengan Allah? Aku diperintahkan sholat 50 waktu, wahai Nabi Musa. Aduh, berat. Balik lagi usulnya. Minta dispensasi, minta keringanan sama Allah. Enggak mungkin sanggup. Aku saja, kata Nabi Musa, punya umat sholatnya hanya siang sama malam doang, 2 kali. Itu enggak sanggup, banyak yang enggak sanggup. 2 waktu doang, Pak. Siang sama malam.
Dulu zaman Nabi Musa. Apalagi engkau umatnya 50 waktu nggak bakal sanggup. Minta lagi sama Allah. Balik lagi Pak. Ya, setelah ketemu Allah, ada apa lagi ya Muhammad? Aku minta keringanan ya Allah. Ya, keringanan jangan 50. Ya udah dikurangin 45. 45 turun lagi ya Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Musa SAW. Udah berapa dikuranginya? 5. Kurangin lagi jangan 5. 45 keberatan. Balik lagi Pak sampai jadi 5 waktu. Ini atas permohonan Nabi Musa alaihissalam. Sayang sekali hadirin, udah sampai Isya ya. Jadi insya Allah nanti masih ada pertemuan terakhir di bulan Sya'ban. Apa saja yang didapat Rasulullah di antaranya dari sholat 5 waktu. Lalu apa manfaat sholat 5 waktu? Bagaimana cara untuk mencapai sholat yang khusyuk? Dan apa resiko bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu? Ada 15 poin. 6 di dunia akan diberikan apa oleh Allah? 3 di saat sakaratul maut, 3 di saat di alam kubur, 3 di saat ada dikumpul di padang mahsyar. Pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah. Mohon maaf ini taklim saya dimajuin. Doain Pak, insya Allah saya hari Sabtu ya